Seusai konferensi iklim COP26, negara-negara berupaya memulai pendanaan global untuk memerangi peningkatan suhu bumi yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut. Para ilmuwan di Denmark mempelajari masa depan bumi yang makin memanas dengan meneliti lapisan es masa lalu. Mendirikan para ahli sampel dari tempat yang di bawah cahaya redup agar tidak mencemari sampel, peneliti memotong sedimen beku dalam penjelajahan waktu ke ekosistem masa lalu. We're trying to learn more about what that environment was like, what the climate conditions were like at that time, and use that information to understand how sensitive the Greenland ice sheet may be to melting under human-caused climate change in the future. Andrew Christ adalah salah satu peneliti di arsip inti es di Institut Niels Bohr Universitas Copenhagen. Di perpustakaan ini, sampel seperti yang ia potong terletak di rak dan menunggu untuk diteliti. Sedimen berlumpur yang membeku pernah ada hampir 1,5 kilometer di bawah lapisan es Greenland. Ilmuwan Amerika melakukan pengeboran pada tahun 1960-an sebagai bagian dari upaya mendirikan pangkalan militer di sana. Menurut para ahli, sampel dari tempat yang dalam itu adalah satu-satunya yang layak dipelajari. All the meteorological measurements and atmospheric measurements humans have done in the last 100 years or so are already influenced by climate change that is human caused. So if we want to see the natural state of climate and natural variability, then we need to go way further back in time. Bo Venter dari Institut Niels Bohr adalah bagian dari tim ilmuwan internasional yang menggunakan teknik yang disebut penanggalan pendaran untuk mengungkap kapan mineral ini terakhir terkena sinar matahari langsung. Bersama penelitian lainnya, ini bisa menunjukkan suhu sebelum lapisan es Greenland pencair. Hasil awal dari tahun 2020 menunjukkan itu terjadi selama jutaan tahun terakhir. Menurut Andrew, sebagai ilmuwan, tugas mereka adalah memberi pedoman pada dunia. This is how the Earth works. If you add too much carbon to the atmosphere, it's going to get too warm, you're going to melt the ice sheets, you're going to change weather patterns, and it's going to make life very difficult for us as humans. Or we can look towards a different path with less carbon dioxide in the atmosphere and a future that is not as uncertain and difficult for us. Diletakkan dari ujung ke ujung, sampel beku di sini akan membentang lebih dari 20 km. Para peneliti menyimpannya secara konstan dalam mesin pendingin dengan suhu minus 30 derajat Celcius. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan tahun 2020, Greenland kehilangan jumlah es yang sangat besar pada tahun 2019, yang bisa menghasilkan cukup banyak air untuk menutupi California dengan ketinggian air hingga 1/4 meter. Diperkirakan jika semua es itu mencair, maka permukaan air laut akan naik lebih dari 6 meter. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.